Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat Islam, iman dan ihsan. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, amin. Di sini saya akan sedikit membicarakan tentang peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan Islam serta ormas yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga peran bagi pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja, di mana pada awalnya kita membahas tentang biografi terlebih dahulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh dari sekian banyak ulama di Nusantara ini. Biografi tentang kehidupan beliau sudah banyak ditulis oleh orang-orang. Sudah banyak tulisan atau karya mengenai beliau. Namun ada satu hal yang menarik dan dapat digambarkan dengan kata sederhana, adalah kata pesantren. Muhammad Hasyim merupakan sebuah nama yang diberikan oleh orang tua beliau. Lahir di desa Gedang, bagian timur Jombang, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah pada tahun 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Asy'ari itu adalah nama ayahnya. Beliau merupakan orang Demak dan merupakan sesepuh sekaligus pendiri pondok pesantren Keras yang berada di Jombang. Kemudian ibunya yang bernama Halimah adalah putri dari Kiai Usman, seorang pendiri sekaligus pengasuh dari pondok pesantren Gedang pada akhir abad ke-19 Masehi. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Ahmad Soleh, Nafisah, Hasan, Radiah, Fatanah, Anis, Maksum, Maimunah, Adnan dan Nahrawi. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari berumur 21 tahun dan bertepatan ketika tahun 1892 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari dinikahkan dengan seorang putri dari Kiai Yakub yang bernama Khadijah. Setelah beberapa bulan setelah menikah, beliau dan istrinya berikut dengan mertuanya melaksanakan ibadah haji dan kemudian menetap di Mekah. Beliau menginjak 1 tahun berada di Mekah, istri Kiai Hasyim Asy'ari melahirkan anak pertama dan diberi nama yaitu Abdullah. Dan tidak lama dari itu, setelah melahirkan anak pertama, istri dari Kiai Hasyim Asy'ari berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Kemudian setelah itu Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke Nusantara ini.
Pada tahun 1893 Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke Hijaz bersama dengan adiknya yang bernama Anis. Dan tidak lama dari itu adiknya juga meninggal dunia di Hijaz. Kiai Hasyim Asy'ari berada di Mekah kurang lebih selama 7 tahun lamanya. Hasyim Asy'ari selama hidupnya pernah menikah sebanyak 7 kali. Dari sekian banyak dari istri beliau, semuanya putri dari seorang kiai, sehingga ia sangat akrab dengan para kiai. Di antara 7 istri itu adalah Khadijah, anak dari Kiai Yakub. Kemudian Nafisah, anak dari Kiai Romli. Selanjutnya yaitu Nafiqah dari anak Kiai Ilyas, dan Masruroh, anak dari saudara Kiai Ilyas. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki sebanyak 15 orang anak. Di antara anak perempuannya yaitu Khairiyah, Hannah, Ummu Abdul Jabbar, Aisyah, Ummu Abdul Haq, Khadijah, Masrurah, dan Fatimah. Dan anak laki-lakinya yaitu Abdul Wahid Hasyim, Abdullah, Abdul Khaliq Hasyim, Abdul Hafiz, Yusuf Hasyim, Abdul Karim, Yakub, dan Abdul Qadir. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat dipercayai oleh temannya ataupun atasan karena keilmuannya. Sampai-sampai orang mengilustrasikan tentang pengakuan guru-gurunya seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan menunjukkan rasa hormat terhadap beliau, yaitu dengan mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau juga dijuluki sebagai Hadratus Syekh atau yang disebut dengan Maha Guru. Beliau mengabdi tidak hanya pada dunia pesantren saja, namun beliau juga ikut andil dalam membela Nusantara ini. Semangat kepahlawanan beliau tidak pernah luput. Bahkan sebelum beliau wafat, Bung Tomo dan para panglima besar Jenderal Sudirman silaturahmi ke kediaman beliau untuk meminta nasihat kepada beliau mengenai perihal perjuangan dalam mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 atau 25 Juli 1947 karena penyakit darah tinggi. Dalam dunia pendidikan beliau memiliki peran yang sangat besar, yang khusus di lingkungan pondok pesantren dari segi keilmuannya atau dari keturunannya. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, beliau sangat gigih dalam hal ini dan pantang menyerah, sehingga beliau dianggap sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Karena berada di keluarga yang terkait dengan pesantren, Kiai Hasyim Asy'ari berpendidikan tidak beda jauh dari kebanyakan orang-orang muslim lainnya, yang mana sejak kecil Kiai Hasyim Asy'ari belajar bersama dengan sang ayah dan kakeknya yaitu Kiai Usman. Sebuah bakat kepintaran beliau sudah muncul saat diasuh atau dididik oleh ayah dan kakeknya. Karena kepintaran dan ketekunan beliau di usia yang ke-13 tahun, di bawah pengajaran ayahnya, ia mempelajari ilmu dari dasar-dasar fikih, tauhid, kemudian tafsir, hadis. Bahkan di usia yang masih kecil, ayahnya menyuruh ia mengajar para santri di pondok pesantren yang diasuh oleh ayahnya. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari berumur 15 tahun, ia mencari ilmu di tempat lain, yaitu ke beberapa pesantren seperti pesantren Langitan Tuban, pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Trenggelis Semarang, pesantren Kedimangan Bangkalan Madura, kemudian di pesantren Siwalan Surabaya.
Di pesantren Bangkalan Madura, beliau belajar bahasa Arab, sastra Arab, fikih, dan sufisme dari Kiai Khalil Bangkalan selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian di pesantren Siwalan, Kiai Hasyim Asy'ari memfokuskan dirinya belajar di bidang fikih kurang lebih 2 tahun bersama dengan Kiai Yakub. Diperkirakan bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah belajar bersama dengan Ahmad Dahlan, yaitu kiai dari pendiri Muhammadiyah, dan beliau juga mencari ilmu agama sampai ke Semarang. Tidak lama dari itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi ke negara Hijaz untuk melakukan studinya. Awalnya beliau belajar kepada seorang syekh bernama Mahfud Termas, Pacitan. Syekh Mahfud Termas adalah orang ahli hadis. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di negara Mekah. Dari Syekh Mahfud Termas, Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan ijazah untuk mengajarkan Sahih Bukhari. Di bawah bimbingan beliau, Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar sebuah tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Tarekat itu Syekh Mahfud Termas dapatkan dari Syekh Nawawi dan Syekh Syambas. Sedikit tentang Syekh Mahfud Termas, beliau merupakan sosok pelantara Kiai Hasyim Asy'ari dengan guru-gurunya yang lain, yaitu Syekh Nawawi Banten dan Syekh Syambas. Murid dari Syekh Khatib banyak yang sukses dalam mendalami ilmu agama dan menjadi ulama ternama, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama itu sendiri maupun dari kalangan umum. Contoh yang mencolok yaitu Kiai Hasyim Asy'ari itu sendiri. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Muhammad Nur Mufti, dan Syekh Hasan, dan masih banyak yang lain dari murid Syekh Khatib. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang ahli astronomi, matematika, dan aljabar. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar fikih mazhab Syafi'i kepada Ahmad Khatib. Beliau tidak begitu setuju dengan adanya pembaruan oleh Muhammad Abduh tentang mazhab fikih yang baru. Ia hanya setuju dengan Muhammad Abduh tentang tarekatnya. Dengan izin dari Ahmad Khatib, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya Abduh tersebut. Dalam hal ini, Kiai Hasyim Asy'ari tidak menganjurkan kepada para muridnya untuk belajar kitab tersebut karena banyak perkataan Abduh yang mengejek ulama tradisional, yang mana dukungan mereka terhadap praktek Islam dianggap tidak sesuai atau tidak diterima. Kiai Hasyim Asy'ari setuju dengan pendapat Abduh yang ingin meningkatkan semangat muslim, akan tetapi tidak setuju dengan pendapat yang lain mengatakan bahwa ingin membebaskan umat Islam dari tradisi mazhab. Beda halnya dengan Abduh. Kiai Hasyim Asy'ari mempercayai bahwa tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa ada pemahaman perbedaan pendapat pemikiran hukum. Adanya penolakan terhadap mazhab akan menimbulkan memutarbalikan ajaran agama Islam itu sendiri. Selanjutnya itu riwayat perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak berkiprah dari segala aspek atau bidang, mulai dari kemasyarakatan, sosial maupun politik, yang merupakan cerminan dari praktek keagamaan dan pendidikan beliau. Dalam bidang tersebut, beliau memperjuangkan Nusantara. Dengan demikian, beliau mendirikan Ormas Jam'iyah Nahdlatul Ulama bertepatan pada tanggal 13 Januari 1926 dengan sejumlah para kiai. Bahkan dengan jiwa kepemimpinan beliau, ia ditunjuk sebagai Syekhul Akbar dalam sebuah perkumpulan ulama Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah suatu perkumpulan para ulama dan para kiai yang mana sesuai dengan namanya, yang berusaha untuk membangun spirit semangat para kiai dan ulama besar pengikutnya.
berusaha untuk memahami Nahdlatul Ulama tidak cukup dengan hanya memandang dari sudut formal saja, karena jauh dari terbentuknya menjadi organisasi. Nahdlatul Ulama pada umumnya Nahdlatul Ulama pada awalnya berupa suatu embrio atau suatu komunitas yang merupakan sebuah ikatan yang kuat, tradisi sosial keagamaan yang mana memiliki sebuah karakter sendiri. Kemudian organisasi Nahdlatul Ulama dapat disebutkan berupa wadah bagi sesuatu yang sudah hadir. Munculnya organisasi Nahdlatul Ulama merupakan wujud dari penegasan yang berupa formalitas dari suatu mekanisme dan non formal yang mana keterkaitan para kiai sebagai seorang pemegang teguh dari fikih yang sudah ada sebelum organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu tokoh pahlawan nasional dikarenakan memiliki segudang kontribusi bagi bangsa Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki beberapa bentuk perjuangan bagi bangsa Indonesia, di antaranya seperti pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng sebagai tempat penyiaran pendidikan Islam, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama untuk tujuan memegang teguh pada salah satu dari mazhab 4 yaitu Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali. Kemudian ikut aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan Belanda, menolak bintang emas dan perak tanda kehormatan dari Belanda, membentuk organisasi Masyumi sebagai wadah perjuangan, tetap kuat dan tegar dalam menjalani masa penahanan oleh Jepang yang menjadikan salah satu dari beliau menjadi cacat, dan bentuk perjuangan terakhir beliau adalah menyerukan resolusi jihad. Sebagai landasan Kiai Hasyim Asy'ari dalam melakukan berbagai perjuangan, beliau memiliki strategi dakwah. Beberapa strategi dakwah Kiai Hasyim Asy'ari adalah: 1. Mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng agar memudahkan beliau untuk melakukan dakwah dan syiar pendidikan Islam. 2. Berdakwah menggunakan fondasi akhlak yang baik sehingga dapat memberikan teladan kepada orang lain. 3. Berdakwah melalui karya tulis yang banyak memuat tentang permasalahan agama. 4. Berdakwah berdasarkan situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya. 5. Berdakwah melalui wadah organisasi Islam seperti Masyumi. 6. Melakukan dakwah melalui politik dan melalui perlawanan terhadap penjajah. Kemudian organisasi masyarakat Jamiah Nahdlatul Ulama berdiri dengan tujuan yang dapat menyatukan para ulama dan membentuk cara pandang mereka terhadap suatu zaman baru, karena kebanyakan dari mereka tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya. Bangkitnya para ulama dengan wadah Nahdlatul Ulama sebagai lembaga pergerakan yang tidak lepas dari sosok yang pemeran utama, yaitu Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertekad bahwa tanpa adanya pesantren maupun kebangkitan di kalangan para ulama akan ada kesempatan bagi orang yang tidak suka dengan mengadu dombakannya. Didirikannya Nahdlatul Ulama juga tidak lain dan tidak bukan untuk menyatukan para umat Islam dengan para alim ulama sebagai pemimpin dan menjalankan sebuah tugas dalam bidang kepesantrenan. Tidak hanya itu, kepentingan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan pun diperhatikan. Dengan organisasi Nahdlatul Ulama, beliau bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam, mempersatukan potensi umat Islam dijadikan lebih kuat dan kokoh, dan bukan menjadi suatu korban politik yang hanya mengutamakan kedudukan saja dengan mencantumkan nama Islam. Dalam dunia pendidikan,
Perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari diawali dengan mendirikan sebuah pesantren di wilayah Tebu Ireng, daerah yang sangat terpencil dan masih banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pesantren Tebu Ireng berdiri tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau bertepatan dengan pada tahun 1899 Masehi. Pesantren Tebu Ireng ini pertama kali berdiri memiliki santri sebanyak 28 orang. Berkat kegigihan beliau, pesantren ini berkembang sangat pesat dan menjadi inovator dan agent of change para masyarakat Islam internasional di daerah tersebut. Pesantren Tebu Ireng ini merupakan cikal bakal pencetak para ulama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia dan merupakan monumental ilmu pengetahuan dan perjuangan nasional. Begitulah perjuangan dari Kiai Hasyim Asy'ari dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan pendidikan di Indonesia, dan berkontribusi dalam lembaga ormas sebagai pendiri pemimpin di Ormas Nahdlatul Ulama. Kemudian ada beberapa karya-karya yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin ini akan menjadi sebuah referensi kita sebagai bahan bacaan, sebagai bahan renungan, sebagai bahan ilmu yang kita dapat serap dari karya-karya tulisnya. Yang pertama yaitu ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini menjelaskan tentang etika seorang murid yang sedang menuntut ilmu dan etika seorang guru dalam mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama. Kitab ini diadaptasi dari sebuah kitab yang berjudul Takziratul Sami wal Mutakalimin yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Kitab tentang adab seorang yang menuntut ilmu dan mengtransfer ilmu. Yang kedua yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalamnya meliputi tentang pembahasan beragam topik seperti kematian, hari pembalasan, arti dari sunnah dan bid'ah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga Tibyan Pinahyi Muqatta'ati Al-Karam Al-Arqam. Di dalamnya menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga tali silaturahmi dan larangan memutus tali silaturahmi. Yang keempat yaitu Muqaddimah Al-Qonan Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan tentang pemikiran dasar dari Nahdlatul Ulama yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, hadis, dan pesan-pesan yang sangat penting yang melatar belakangi berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kelima yaitu Risalah fi Ta'qid. Kitab ini berisikan tentang pentingnya kita untuk berpedoman kepada 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang keenam kitab Mawaid. Kitab ini berisikan tentang sebuah nasihat bagaimana seorang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sering muncul di tengah umat akibat dari hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan umat itu sendiri. Yang ketujuh yaitu Arba'ina Hadisan Tata'allaqu bi Mabadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan 40 hadis yang membahas tentang ketakwaan, kebersamaan dalam hidup, yang mana harus menjadi sebuah fondasi bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan. Yang kedelapan yaitu An-Nur Mubin bi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. Kitab ini berisikan tentang sebuah arti kata cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti dan menjalankan sunnahnya. Dan kitab ini diterjemahkan oleh Khairon Nahdiyin yang kemudian diberi judul Cinta Rasul Utama. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari.
berupa manuskrip. Mungkin yang tersebar luas sekarang ini yang dicetak itu kitab yang tadi disebut, dijadikan satu kitab, di mana kitab itu kumpulan-kumpulan dari tulisan Kyai Hasyim Asy'ari. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang Kyai Hasyim Asy'ari, kontribusinya dalam pendidikan, kontribusinya dalam ormas Islam untuk memperjuangkan pendidikan Islam, memperjuangkan kemerdekaan Islam, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dasar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.